Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar public speaking. Public itu umum, jadi khalayak ramai atau orang banyak itu disebut public. Sedangkan speaking itu adalah berbicara. Jadi public speaking itu kemampuan kita berbicara di depan umum. Mampu nggak kita berbicara di depan umum dengan lancar? Itulah yang disebut keahlian public speaking atau dalam bahasa santri keahlian pidato ceramah. Atau keahlian MC, keahlian memimpin doa, keahlian memberikan prolog, ucapan-ucapan dan selanjutnya di dunia santri itu sudah terlatih mereka. Karena mereka melakukan kegiatan rutin yang disebut muhadharah atau mukhatabah atau khitobahan atau belajar ceramah. Tiap minggu rutin, biasanya tiap malam Jumat atau malam lainnya. Apa manfaat dari muhadharah itu atau public speaking itu? Manfaatnya adalah untuk melatih mental. Jadi nomor pertama adalah mental dulu. Terbiasa berbicara di depan orang banyak membuat kita bermental santai, percaya diri, dan tidak takut dengan tatapan-tatapan mata yang memandang sekian banyak. Karena sudah terbiasa dengan latihan-latihan. Itu yang pokok. Jadi yang utama dalam public speaking itu adalah mental. Jadi kebiasaan kita berbicara di depan umum dengan bahasa yang sudah diolah tentu saja. Karena ada orang yang berbicara di depan umum, tetapi bahasanya ya bahasa yang tanpa estetika, bahasa tanpa seni, bahasa tanpa aturan yang jelas, hanya dia bicara ngomong seperti dengan temannya sendiri, itu belum termasuk. Jadi bagaimana cara kita membuat berbicara itu jadi lebih berseni? Maka salah satu di antaranya pertama tadi mental, yang kedua adalah materi. Jadi kita harus menguasai materi. Yang pertama adalah materi atau cangkang atau shell atau kerangkanya kita kuasai. Dalam dunia pondok itu ada disebut muqaddimah, ada disebut hafal 1-2 hadis, ada disebut tahu pembahasan. Maka itu melengkapi dari mental yang sudah siap tadi. Sehingga double mentalnya tambah kuat. Jadi dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana melatih mental. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan sebuah kerangka. Kalau dalam istilah komputer itu ada disebut template-nya. Jadi template ini akan selalu dicangkokkan kemana-mana. Tinggal pengembangan saja. Itu teorinya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana muqaddimahnya, bagaimana pelafalan Arabnya, bagaimana pelafalan hadisnya, bagaimana pelafalan Qur'annya. Walaupun itu bukan santri, non-santri ya tetap bisa melakukannya. Karena akan menambah nilai plus bagi si pembicara tadi. Jadi seorang pejabat yang mengutip hadis atau ayat yang benar, pengucapannya benar, kemudian penjabarannya pun benar, dia akan mempunyai nilai plus. Kemudian tentang seni tadi, kemudian tentang keteraturan berbicara bisa dipelajari lewat bahasa. Karena di dalam bahasa ada gaya-gaya bahasa, ada retorik, ada hiperbolik,
ada metafor, ada personifikasi dan lain-lain, itu bisa menambah keindahan dalam seni berpidato. Itu yang akan kita pelajari untuk mengantar bagaimana public speaking kita ini lebih baik. Jadi target kita adalah non-teks, tanpa teks. Karena berbicara di depan umum dengan teks itu membuat kurang, nilai kita kurang di mata pendengar. Kecuali pidato teks kenegaraan itu harus, atau menyampaikan rilis, press release dan sebagainya, itu memang harus dengan teks. Tapi untuk berbicara di depan umum, berbicara seperti itu, mempunyai power, berbicara di depan umum, kita harus mempunyai kelengkapan. Kemudian cara bicaranya, intonasinya, powernya, itu harus dilatih, dipelajari. Maka kita nanti akan berbicara bagaimana Bung Karno berbicara, bagaimana Jainuddin MZ, bagaimana kiai-kiai yang lain atau public figure yang lain yang ketika berbicara enak didengarkan. Ustadz Latif dan lain-lain yang mempunyai power yang bagus untuk audiensnya. Demikian mungkin pengantar untuk pelajaran public speaking atau pidato. Hal-hal yang untuk kelengkapannya adalah kita belajar bahasa, kita belajar juga istilah-istilah. Bahasa-bahasa intelek kita harus mampu mengucapkannya, kemudian menjelaskannya. Karena bahasa-bahasa itu sekarang sudah menjadi bahasa umum, maka kita juga harus mempelajari apa itu antusias, apa itu antusiasme, apa itu kredibilitas, apa itu legasi, apa itu macam-macam yang kata yang seharusnya kita sudah akrab. Di samping juga nanti ada kata-kata yang dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, semua harus kita kuasai. Kebetulan untuk dari bahasa Arab atau dunia Islam kita ada mata pelajaran, ada pelajaran yaitu istilah-istilah Islam, itu juga boleh diikuti untuk menambah perbendaharaan kata kita. Demikian kita akhiri untuk prolognya ini. Nanti kita langsung ke materi pertama adalah pengenalan istilah-istilah umum yang bagus untuk kita kuasai definisinya. Kemudian bisa kita lanjut ke pembahasan awal, yaitu pengenalan istilah-istilah umum. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang istilah umum, terutama berkaitan dengan kata-kata yang sudah populer, kata-kata yang intelek atau yang berupa serapan dari bahasa Inggris atau Arab. Di sini saya sudah melist beberapa kata yang bisa kita pelajari dan akrabi. Kita tahu artinya, kita tahu sinonimnya atau antonim. Sinonim itu persamaan kata, kemudian antonim itu lawan kata. Sinonim itu diperlukan dalam pembicaraan, dalam ceramah, dalam pidato, ataupun antonim lawan kata. Beberapa penguasaan bahasa itu perlu. Di antaranya gaya bahasa, ada metafora, ada personifikasi, ada alegori, ataupun sinonim tadi, antonim, sinonim.
puisi, prosa, pantun dan lain sebagainya itu nanti akan kita berikan dalam bahasa Indonesia untuk tujuan-tujuan khusus seperti itu. Untuk istilah kita mulai dari ada abadi, fana. Abadi itu selama-lamanya. Antonimnya adalah fana. Fana itu rusak. Jadi tidak abadi, dia rusak, dia hancur. Dunia fana. Dunia ini fana. Jadi dunia ini hancur, tidak selama-lamanya, tidak kekal. Maka sering ada istilah dunia fana. Kemudian ada abdi. Abdi itu dari bahasa Arab abdun, dia adalah penyembah atau menyembah, atau abdi, mengabdi. Maka lawan katanya adalah majikan. Abdi, baik abdi maupun majikan, begitu artinya. Kemudian ada abolisi. Abolisi itu peringanan. Jadi mendapatkan keringanan hukuman biasanya disebut abolisi. Lawan katanya adalah pemberatan, atau antonimnya adalah pemberatan. Orang yang sudah divonis atau dijatuhi hukuman bisa dipulihkan, diringankan hukumannya dengan abolisi oleh presiden. Abrasi. Abrasi ini adalah istilah pengikisan air, terutama pinggir-pinggir pantai itu oleh air laut. Kemudian ada absah, itu dari persamaan atau sinonimnya adalah sah atau absah atau sahih. Nah, itu dari bahasa Arab. Asah, sah, sahih atau absah. Kemudian ada absen atau hadir. Sebenarnya absensi itu ketidakhadiran, absen itu tidak hadir. Lawan katanya adalah hadir, presence. Absen, present. Absen itu tidak hadir. Berarti absensi itu daftar ketidakhadiran, yang dicatat adalah orang-orang yang tidak hadir, makanya disebut absensi. Kalau yang dicatat fokusnya adalah orang yang hadir, berarti presensi. Kemudian adalah absolut. Absolut itu sama dengan mutlak. Ini dia adalah sinonim. Jadi kekuasaan yang absolut tanpa batas, mutlak, tidak ada yang berani membatasi atau mengganggu, itu disebut absolut. Kewenangan absolut, mutlak. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu tidak bisa diwujudkan. Abstrak, hal-hal yang abstrak. Atau gaib, abstrak. Lawan katanya adalah konkret. Konkret itu ada, nyata, bisa dilihat. Kemudian ada absurd, janggal. Absurd tidak bisa dimengerti akal, itu namanya absurd. Tidak bisa dilogika, itu absurd, atau jauh dari teori-teori. Nah, itu pendapat yang absurd, ngawur. Nah, itu. Lawan katanya adalah rasional. Ini pendapat yang rasional, sesuai dengan rasio atau akal, bisa dilogika, bisa difahami dengan akal, berarti rasional. Tetapi yang tidak bisa difahami, yang ngawur, itu disebut absurd. Kemudian ada akses. Akses itu bisa masuk atau bisa mengakses, bisa masuk ke area atau bisa menggunakannya, punya kewenangan untuk menggunakan atau masuk ke dalamnya, itu disebut akses. Saya ada akses ke ruangan itu, atau saya ada akses ke file itu di dalam komputer.
Kemudian ada aksesori itu peralatan pendukung. Aksesoris ada akomodasi, persiapan atau pendukung akomodasi. Kemudian ada akun dalam medsos itu adalah tanda kepemilikan akun, atau dalam bahasa perbankan itu pemilik rekening akun. Acting sudah dipahami. Aktivis, orang yang aktif dalam pergerakan atau dalam organisasi, itu aktivis. Ada aktor itu pemain film atau pemain peran. Kemudian ada akupuntur itu pengobatan dengan jarum itu loh. Nah, tusuk jarum itu di kaki, akupuntur. Ada ad interim itu sementara. Panglima TNI ad interim berarti pelaksana tugas sementara atau harian. Ya, istilahnya ad interim. Kemudian adequate itu cukup. Itu kurang populer ya, adequate. Aerobik, senam aerobik di udara terbuka. Ada estetika, ada etika, ada estetika. Kalau etika itu kesopanan, tata cara. Kalau estetika itu keindahannya. Ada estetika, nilai estetikanya berarti nilai keindahannya. Udah ada afeksi itu kasih sayang, perasaan afeksi kasih sayang. Kemudian ada agresif itu aktif, terlalu aktif atau menyerang gitu. Agresif, menggebuk. Ada agresi itu serangan, agresi militer dulu itu, agresi militer, serangan militer. Kemudian agronomi, pertanian, agro. Kemudian ada agnostik, itu orang-orang yang ragu dengan adanya Tuhan, atau ada percaya atau tidak, antara percaya dan tidak dengan adanya Tuhan, itu agnostik. Kemudian ada jaminan, agunan itu jaminan. Kemudian ahistoris itu berlawanan atau tidak sesuai dengan sejarah. Kalau bicara itu jangan ahistoris. Jadi sejarahnya begini, yang dibicarakan begini, berarti ahistoris, tidak sesuai sejarah yang ada. Kemudian ada ahli atau pakar, sama itu sinonim. Ada akrab, akselerasi, percepatan, akselerasi, misal percepatan pembangunan, kita mengalami akselerasi yang bagus, berarti percepatan. Kemudian ada aktual itu hangat, terkini. Lawan katanya adalah basi atau ketinggalan. Ada akurat itu pas atau teliti atau sama, akurat. Lawan katanya adalah meleset atau tidak pas, tidak tepat. Kemudian ada akut itu sudah berat, sudah kompleks. Itu lawan katanya adalah ringan, penyakit sudah akut. Nah, itu sudah berat. Kemudian ada alam fana, alam baka. Alam fana itu alam yang musnah atau rusak atau tidak kekal, contohnya dunia. Ada juga alam baka, alam kekekalan, alam selama-lamanya, itu alam akhirat. Ada disebut alam fana, alam baka. Bako bahasa Arab. Wujud kidam bako. Nah, bako itu kekal, baka. Maka di bahasa Indonesia menjadi baka atau bako.
Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab, silahkan ikuti kursus pemahaman istilah agama Islam, maka Anda akan tahu kata-kata yang berbau Islam dengan arti-artinya. Bako, wujud, kidam itu seperti apa. Ada tahrir itu apa, kemudian mandub itu apa, makruh itu apa. Banyak istilah-istilah yang sering muncul dan kita tidak tahu. Silahkan ikuti di pengajian atau kursus pengenalan istilah-istilah agama Islam. Kalau di sini adalah istilah-istilah umum, bahasa-bahasa yang kebanyakan dari bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada alergi, nah, sudah tahu alergi. Jadi saya alergi terhadap kucing misalnya, alergi. Ada aliansi itu penggabungan atau persekutuan. Aliansi, ally itu dalam bahasa Inggrisnya alliance, ally atau bergabung. Kemudian ada amatir itu lawan katanya, antonimnya adalah ahli. Orang masih amatir, dia sudah ahli. Ada amatir, ada ahli. Kemudian ada ambigu itu bermakna ganda, artinya tidak jelas yang dimaksud itu apa. Multitafsir, kalau bahasa lainnya adalah multitafsir atau ambigu. Ini bahasanya ambigu, bahasa yang Anda ucapkan itu ambigu. Orang-orang bicara ambigu. Ada juga ambiguitas, berarti suatu pernyataan yang tidak jelas, tidak tentu maknanya, bermakna macam-macam, namanya ambiguitas. Ambigu ya. Kemudian ada anomali, ada norma. Anomali itu keanehan. Anomali. Jadi ada semacam anomali dalam perilaku remaja kita misalnya begitu. Ada kalau tidak aneh berarti normal. Ada anomali, ada normal, ada abnormal. Abnormal itu tidak normal atau anomali. Kemudian anonim. Anonim itu tidak jelas identitasnya, tanpa nama, tanpa identitas. Biasanya diistilahkan dengan anonim lah. Misalnya ada seorang tetangga saya anonim begitu. Kemudian ada antagonis, itu berlawanan. Antagonis, pemeran antagonis itu dalam film adalah orang-orang yang memerankan peran-peran yang berlawanan dengan etika atau dengan nilai-nilai, makanya disebut peran antagonis. Lawan katanya adalah protagonis. Protagonis itu orang-orang yang sesuai dengan nilai dan normanya. Kemudian antagonis tadi itu karena berlawanan, maka lawan katanya adalah searah. Kemudian ada antipati. Antipati itu anti, dia tidak mau atau tidak suka atau benci, itu istilah lainnya adalah antipati. Sangat antipati kepada hal-hal seperti itu. Lawan katanya adalah simpati. Simpati itu justru suka, mendukung, bersimpati. Kemudian ada antitesis, ada tesis. Antitesis itu anti klimaks atau sebuah pernyataan yang berlawanan dengan yang ada, atau sebuah perlawanan terhadap hal-hal yang ada. Antitesis. Kalau tesis itu ya yang kita setujui itu. Kemudian ada anulir. Anulir itu membatalkan atau tidak jadi.
dalam sepak bola adalah gol yang dianulir. Kemudian ada abolisi itu sama, penghapusan. Ada apartemen ya, tempat tinggal yang lumayan bagus, apartemen biasanya disewakan. Apatis itu putus asa atau tidak aktif, pasif, diam. Lawan katanya adalah aktif. Lawan kata dari aktif juga adalah pasif atau apatis. Kemudian ada aplikasi untuk Apex Zenith, itu kurang kenal ya. Aplikasi, dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya disebut aplikasi. Dalam pelaksanaan atau dalam aplikasinya, application gitu dalam bahasa Inggrisnya, ada apresiasi, penghargaan. Kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemda, misalnya seperti itu. Mendukung atau menghargai, malah memberikan penghargaan. Kemudian ada arbitrer, esensial itu lawan katanya adalah penting. Kalau ini sementara, kalau ini esensial itu penting. Esensinya adalah hal pentingnya adalah, esensinya adalah hal pentingnya adalah. Kemudian arogan, itu sombong, arogan atau arogansi, kesombongan. Ada artificial itu rekaan, buatan ya, tambahan. Artificial intelligence, AI itu yang terkenal, itu dia adalah otak atau kecerdasan buatan yang merupakan program komputer, maka disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi komputer yang diprogram untuk bisa cerdas, tahu apa saja. Yang sederhananya adalah Google yang kemudian diprogram, dimasukkan ke dalam robot misalnya, maka dia pintar berpikir, pintar menyanggah, berargumen, punya data, itu disebut AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Udah ada Antartika ini benua ya, ada Arktika, benua Arktik, lawannya adalah benua Antartika. Kemudian ada asa itu harapan, putus asa, putus harap. Asketisme, ada hedonisme. Hedonis itu mengutamakan kenikmatan duniawi. Dia hedonis. Orang-orang hedonis itu menganggap bahwa hidup ini sekali, harus dinikmati dengan berfoya-foya. Kemudian ada asli, ada duplikat. Asli, palsu. Duplikat itu salinannya atau contekannya atau palsunya. Ada aset itu harta yang ada, biasanya berupa barang, tanah, kendaraan, rumah. Asosiasi, ada asosiasi, perkumpulan atau organisasi, misalnya asosiasi, perkumpulan. Asumsi, dugaan, diasumsikan, diasumsikan berarti dimisalkan, dibuat dugaannya, asumsi. Dengan asumsi yang macam-macam, dengan dugaan yang macam-macam. Astronot itu orang yang melakukan perjalanan keluar angkasa, dalam bahasa Rusianya, dalam bahasa Amerikanya, untuk Rusianya kosmonot biasanya. Ada asumsi, anggapan tadi, asumsi,
asumsi, dugaan, anggap. Ada ateis itu A itu tidak. Tadi ada A historis berarti tidak sesuai sejarah. Ateis itu A tidak, teis beragama. Berarti ateis itu tidak beragama, tidak bertuhan. Dia tidak mau masuk ke dalam agama atau tidak percaya Tuhan itu ada. Jadi dia ateis. Dia ada otentik, fakta yang benernya, yang aslinya disebut otentik. Ya, lawan katanya atau antonimnya adalah palsu. Demikian untuk istilah-istilah A, mudah-mudahan terwakili. Kalaupun tidak, Anda bisa cari yang lain-lainnya. Untuk istilah-istilah ini nanti bisa dipakai dalam kalimat sehingga menambah kelengkapannya atau keindahannya atau daya tariknya untuk kita ucapkan. Demikian pengenalan istilah umum hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan istilah-istilah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.